Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ilmi Nurul Ramadhani, Duta Siswa Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Wetendriawaru adalah salah seorang raja perempuan asal Bone yang naik tahta menggantikan suaminya, Laparenrengi Arumpugi Sultan Ahmad Saleh Muhyiddin Matinraya di Ajang Benteng, yang juga gencar menentang penduduk Belanda di Tanah Bone. Belanda awalnya menganggap bahwa raja perempuan akan lebih mudah dikalahkan, tetapi anggapan Belanda tersebut salah. Baginda Ratu Tendriawaru tak tanggung-tanggung menghadapi Belanda. Sikap berani, tegas, dan pantang menyerahnya membuat kolonial Belanda kewalahan. Beliau tak segan-segan ikut bersama rakyatnya berperang memegang senjata. Pernah suatu waktu ketika gubernur Belanda berada di ujung pandang ingin berunding. Kemudian Ratu Tendriawaru dengan tegas mengatakan, "Dari keungkah perelau tak lauridi, wediki mengolo mapaletuk perelau." Nasabah Raja Bone tenia riawana oleh pemerintah Belanda. Keengganan Tendriawaru bekerja sama dengan Belanda ditunjukkan saat seorang sarjana Belanda bernama Dr. B.F. Mattes datang ke kerajaan Bone ingin melakukan penelitian. Lalu Ratu dengan tegas memerintahkannya untuk meninggalkan kerajaan Bone secepat mungkin. Ulah Belanda yang menjalankan politik adu domba dan mencampuri urusan kerajaan Bone menambah kebencian sang ratu terhadap Belanda, sehingga memerintahkan kepada setiap kapal yang keluar masuk Pelabuhan Bajoy dan Pelabuhan Palime untuk memasang bendera Belanda secara terbalik di buritannya, yaitu kain bendera di bawah dan tangkainya di atas. Pada bulan Januari 1859, armada Belanda dengan pasukan-pasukannya di bawah pimpinan Jenderal Mayor Shetmes datang ke Bone dengan membawa surat ultimatum yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, menuntut supaya Ratu bersama pembesar-pembesarnya meminta ampun kepada pemerintah Belanda dan mengakui bahwa Raja Belanda adalah raja yang tertinggi. Yang kedua, menuntut supaya pemerintah dan rakyat kerajaan Bone untuk memasang bendera Belanda dan menghormatinya. Yang ketiga, menuntut supaya Ratu bersama pembesar-pembesarnya Arumpitu menandatangani perjanjian Bungaya. Dan bagaimanakah tanggapan Ratu terhadap ultimatum tersebut? Ya, beliau tidak mengubrisnya. Justru beliau meradang dan memimpin peperangan dengan pasukan Belanda. Semangat perang rakyat Bone tidak akan pernah berhenti berkobar dan semakin militan. Hal tersebut memaksa Belanda untuk menggempur Bone dengan kekuatan maksimal. Gempuran yang semakin hari semakin menggila. Melihat semakin banyaknya korban yang berjatuhan, akhirnya Ratu mengakui kekalahan. Setelah beberapa waktu, beliau wafat dan dimakamkan di makam adat di Majenang di Supa, hingga beliau digelar Matinraya di Majenang di Supa. Kisah ini bersumber dari buku sejarah Tanah Bone yang ditulis oleh Puang Andi Paloge tahun 1990. Terima kasih Puang atas karyanya yang dapat dipelajari oleh generasi-generasi seterusnya. Dan saya berharap bukan hanya saya saja mempelajarinya. Saya berharap teman-teman Duta Siswa Indonesia juga mempelajari budaya-budaya yang berada di Indonesia, salah satunya di Bone, Sulawesi Selatan. Sekian kisah ini saya berharap dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman sekalian, bahwa perempuan juga mampu menjadi pemimpin yang tangguh dan mematahkan stigma bahwa perempuan itu lemah. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, sampai berjumpa lagi di Kota Medan.